Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, selamat sore. Saya baru pulang sekolah dan menyempatkan waktu di pertemuan sekarang untuk memperjelas pembahasan tentang ternak burung black throat untuk pemula dan bagaimana cara kita memelihara anakan burung black throat dari lolohan atau dari kecil sampai burungnya selamat dan sehat sampai dewasa, maksud saya seperti itu. Sebelumnya, jumpa lagi dengan saya di channel Rumah Hobi Production, yaitu channel yang membahas seputar perawatan burung rumahan. Nah, di pembahasan kali ini saya akan fokuskan kembali untuk membahas bagaimana cara kita sebagai seorang pemula beternak burung black throat dan melolohi anakan black throat dari kecil sampai besar yang tentunya sehat, dan apa pakannya. Nah, itu yang akan menjadi topik pembahasan kita di pertemuan sekarang. Tapi sebelum itu saya mau bikin kopi dulu, sahabat. Tetap stay tune, oke? Nah, baik sahabat, kita lanjut. Mohon maaf pindah ke samping sedikit karena panas, sahabat ya. Seperti yang tadi saya katakan, saya akan coba untuk menjelaskan dengan detail sekarang. Semoga kali ini sahabat semua lebih mudah untuk memahami dari apa-apa yang saya sampaikan. Pertama, tentunya ketika kita ingin mengawali ternak burung black throat seperti yang di video saya katakan waktu itu, ya, sahabat boleh pelihara burungnya itu, atau sahabat boleh beli dari anak juga boleh, ya, kalau kita sabar menunggunya itu. Karena di video sebelumnya saya katakan yang saya rekomendasikan adalah sahabat silakan beli calon-calon indukan yang benar-benar sudah siap, ya, dari segi usia, sahabat, baik mau beli satuan ataupun satu pasang atau bahkan satu pasang yang benar-benar sudah berjodohkan, itu yang saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, lantas bagaimana awal-awal kita itu untuk belajar ternak burung black throat ini nih? Apakah sama saja seperti halnya ketika kita ternak burung kenari? Ya, sebenarnya mah sama-sama saja, sahabat, ya. Karena pada prosesnya atau pelaksanaannya yang kita butuhkan itu adalah seberapa kita sabar, ya, dan selalu terus mencoba agar burung black throat kita itu kalau belinya dari sepasang tapi bukan jodohan, burungnya bisa langsung berjodoh atau cepat berjodoh. Apalagi kalau burungnya sudah berjodoh, seperti itu. Sehingga nantinya kita tinggal mempersiapkan burungnya agar mau berproduksi. Tapi sebelum ke produksi, ya, burungnya itu kan harus benar-benar terlihat kawin agar bisa memastikan setidaknya ada pembuahan nantinya pada indukan betina. Ya, berbeda hal dengan yang saya alami waktu itu di produksi yang ketiga, ya, karena 2 kali kan gagal. Yang produksi ketiga itu saya benar-benar nggak amati burungnya kawin atau tidak. Tahu-tahu telurnya 3 saja. Yang saya lihat setelah beberapa hari itu yang fertil cuma 1. Tapi alhamdulillahnya justru dari 3 telur semuanya fertil dan menetas. Walaupun pada akhirnya menginjak usia burung tersebut itu belajar mandiri, anakan-anakan burungnya itu mati, ya, karena belum bisa makan sendiri dan tidak dilolohi oleh indukan. Kenapa demikian? Karena indukan betinanya itu birahi kembali, nah, dan manjanya indukan betinanya itu selalu pengen dilolohi oleh jantannya, sahabat. Nah, itu problem yang saya temukan, yang saya alami ketika saya belajar ternak burung black throat, ya. Nah, seperti itu. Mohon maaf, sahabat, ngarokohela.
Nah, selain tadi mempersiapkan indukan-indukan, kemudian kita harus juga pastikan agar burungnya itu benar-benar terlihat kawin. Karena saya pakai sangkar gantung kan, jadi lebih mudah untuk melihat atau mengkontrol aktivitas burungnya gitu loh ya. Nah, itu burung sangar itu mah ya yang bunyi. Nah, makanya saya pilih untuk pakai sangkar gantung saja agar lebih mudah juga saya mengamati burung black throat tersebut ya dari sisi birahinya. Nah, di sini pun ya jujur saya mengawali kembali. Nah, makanya saya siapkan video ini itu memang benar-benar khusus ya. Yuk kita belajar nih untuk ternak burung black throat. Ya, kenapa saya katakan tadi saya sekarang mengawali kembali? Ya karena indukan sebelumnya itu kan sudah aman berproduksi. Ya, karena kemarin kan baru turun sarang anaknya, walaupun ya tadi ya si indukan betinanya birahi kembali di usia anakan burung yang justru sekarang itu masih kecil banget ya, belum bisa terbang dan malah bertelur gitu loh ya. Tapi sayangnya telurnya itu tidak bisa terselamatkan ya, seperti itu. Nah, saya sekarang mengawali kembali nih sahabat ya. Jadi yang indukan kemarin itu dibawa lagi sama saudara saya. Oh iya, saya belum ngasih tahu. Jadi sebenarnya satu pasang burung yang saya ternakan kemarin itu punya saudara sahabat. Jadi saya mah cuma pengen belajar ternak burung black throat aja, apakah sama enggak gitu cara ternaknya gitu ya, untuk awalan-awalan seperti halnya burung kenari yang saya ternakan juga. Dan alhamdulillahnya karena memang saya ada pengalaman sedikit saat ternak burung emprit dan burung kenari, jadi tidak begitu kesulitan ternak burung black throat ya. Paling waktu itu sekitar 1-2 bulanan saja saya persiapkan burungnya bisa berjodoh dan berproduksi ya, karena kan belinya satuan sahabat, bukan satu pasang. Nah, semoga sampai sini paham ya. Kopi dulu sahabat. Jadi sekarang saya mengawali kembali dengan satu pasang burung yang lumayan agak sedikit berjodoh gitu ya, karena dari betinanya itu belum siap sahabat ya. Belum siap apanya Kang? Belum siap birahinya. Dan betina yang sekarang itu cenderung lebih takut sama jantan ya. Kalau yang kemarin itu jantannya takut sama betina, kalau yang sekarang itu betinanya takut sama jantannya gitu ya. Jadi ketika jantannya oper birahi kemudian emosi, betinanya dikejar-kejar jadi takut. Nah, seperti itu. Nah, apa hal yang akan persiapkan? Yang pertama itu saya mempersiapkan sekarang dari kondisi kesehatannya terlebih dahulu, karena saya harus memastikan calon-calon indukan ini itu benar-benar terlihat sehat dan siap nantinya untuk diternakan. Karena kalau kita paksakan ketika burungnya belum siap dari kesehatannya ya, belum siap dari sisi birahinya, bagaimana nanti kedepannya bisa diternak dengan baik ya. Karena saya mengalami di burung kenari yang sekarang produksinya itu jong semua ya, karena tidak ada waktu jeda saya untuk mengkondisikan kembali burung-burung tersebut berproduksi. Yang harusnya saya punya waktu sekitar 1-2 minggu untuk benar-benar mempersiapkan burung ini berproduksi lagi. Tapi untuk produksi yang sekarang itu saya tidak punya waktu itu. Nah, makanya jong semua sahabat, 4 telur jong semua, nggak ada yang fertil. Nah, itu ya saya ulangi sekali lagi, ketika sahabat sudah punya calon indukannya, sahabat kemudian nanti tinggal persiapkan saja. Kalau belinya satuan ya otomatis sahabat harus belajar untuk menjodohkan ya. Syukur-syukur sahabat belinya sudah yang berjodoh atau bahkan sudah yang pernah berproduksi ya gitu. Nah, kalau yang saya alamin di sini tuh agak sedikit berjodoh. Dan yang saya siapkan, sekali lagi saya katakan, yaitu dari kesehatan burung-burungnya ya. Selebihnya baru masuk ke tahap
proses penjemuran, karena percuma dijemur juga kalau burungnya kurang sehat. Dikondisikan terlebih dahulu gitu sahabat ya. Kalau memang misalkan burungnya kurang sehat karena kurang jemur, ya kita jemur. Nah itu yang saya persiapkan selama seminggu ini, agar burungnya itu terlihat benar-benar sudah siap dari segi kesehatan ataupun birahinya ya. Karena untuk indukan yang betina sekarang itu ketika digacorin sama jantannya belum nungging ya. Nah, makanya saya pastikan di sana, oh ternyata betinanya belum siap. Berarti problem di calon indukan yang sekarang itu ada di betinanya. Nah, begitulah cara saya mengkondisikannya. Setelah itu semua baru kita masuk ke proses perkawinannya ya. Dengan cara seperti apa Kang? Dipisah terlebih dahulu. Jadi setelah saya satukan selama 1 minggu, saya pisah juga selama kurang lebih 1 minggu ya. Tapi dengan catatan walaupun dipisah, burungnya minimal kalau dekat ya kita sekat, kalau jauh ya dibiarkan saja terlihat. Selebihnya masuk ke proses tahapan selanjutnya dan tinggal nunggu burungnya bertelur. Nah, semoga sampai sini jelas ya, tidak seakan saya ulangi lagi sahabat. Masuk ke pembahasan selanjutnya. Lantas gimana cara Akang untuk memelihara anakan-anakan burung black throat agar bisa sehat sampai dewasa? Apalagi burung black throat-nya itu benar-benar dari lolohan dan dari kecil. Nah gini sahabat, saya disclaimer terlebih dahulu. Kalau untuk masalah hidup dan mati, beberapa kali saya katakan itu di luar dari kehendak kita, itu di luar dari kewenangan kita. Itu sudah menjadi takdir ataupun kehendak Tuhan Allah Subhanahu wa taala, sahabat. Ya. Nah, tolong perhatikan itu semua. Yang kita bisa lakukan itu ya bagaimana ya cara perawatan kita untuk anakan burung black throat ini minimal bisa sehat. Ya. Apa yang harus diperhatikan agar burungnya sehat? Tentunya dari pemberian pakannya yang mencukupi kebutuhan nutrisi anakan burung itu. Apa Kang pakan yang Akang berikan pada waktu itu? Saya hanya kasih kuning telur rebus saja, yang sedikit saya campurkan dengan bubur bayi yang rasa pisang. Dari dulu itu teh sahabat. Ya mudah kalau untuk saya pribadi karena nggak ribet. Nah, menginjak agak gedean sedikit, ya saya alihkan dengan pakan lolohan anakan burung emprit, yaitu tepung beras yang saya campurkan dengan bubur bayi kemasan yang rasa pisang tadi. Dan sesekali saya tambahkan kuning telur, tapi tidak terlalu banyak takarannya. Nanti saya akan kasih tutorialnya. Nah, itu pakan yang saya berikan untuk mencukupi kebutuhan anak burung black throat yang saya lolohi sendiri dari kecil. Jelas ya? Itu untuk pakan. Terus untuk perawatan hariannya Kang kayak gimana? Ya biasa aja. Paling memang harus kita meluangkan lebih banyak waktu. Makanya anakan-anakan burung yang saya lolohi itu selalu saya bawa ke sekolah. Kayak gitu. Di jam 10 saya istirahat atau ada jam-jam kosong, ya saya beri makan. Karena untuk anakan yang belum cukup gede gitu ya, intensitas pakannya itu kan, intensitas dia makannya itu lumayan agak sering. Nah itu yang harus kita perhatikan. Nah jadi tidak ada rawatan spesial. Terus selama itu dikasih lampu enggak Kang? Ada yang saya kasih lampu, ada yang enggak saya kasih lampu juga. Ya, untuk apa kasih lampu itu? Sebagai penghangat. Terus kalau misalkan Akang nggak kasih lampu, gimana dong Kang? Saya simpan itu di tas yang selalu saya pakai untuk bawa-bawa itu burung. Di sana disimpannya. Jadi minimal ya
terhindar secara langsung dari angin malam yang dingin, kan kayak gitu ya. Yang terpenting anget kayak gitu. Jadi si burungnya tidak kedinginan. Semoga sampai sini jelas sahabat ya. Seterusnya untuk perawatan hariannya ya biasa saja. Nah, gitu. Terus Kang, berapa kali akan melolohi anakan burung ini? Ya nggak tentu kalau awal-awal itu sahabat. Ya, bisa 4 kali bahkan bisa lebih. Ya. Nah, setelah itu baru dikondisikan kita atur. Ya, berapa jam sekali dan untuk 1 hari itu berapa kali kita beri. Jadi ada proses yang harus kita lalui juga dari situ. Nah, semoga sampai sini jelas sahabat ya. Selebihnya ya tinggal kita jalankan setiap proses itu. Nah, itu saja mungkin untuk pertemuan sekarang sahabat. Nanti saya akan jelaskan kembali kalau misalkan memang pembahasan ini kurang bisa diterima dengan baik oleh sahabat hobi semua di sana ataupun kurang jelas. Nantikan saja di video selanjutnya untuk pembahasan ini. Ya, terutama dari bagaimana cara kita memelihara anakan burung black throat ini dari lolohan sampai besar. Ya, seperti itu. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya, di pertemuan selanjutnya di channel Rumah Hobi Production. Untuk hari ini saya akhiri, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.